Rabi dicium oleh Maria Magdalena. Di mana data dibolehkannya? Menurut Torah, baik Torah lisan maupun Torah CB Alfe, kemudian Torah CB Alfe maupun Torah Semiktab, maupun di dalam Gospel. Di mana datanya kalau seorang laki-laki dibolehkan mencium atau dicium oleh seorang perempuan, bukan masalah kaki atau pipinya. Di mana Yesus mencium perempuan? Di mana? Oke, kita tunjukkan teman-teman ya. Tadi Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Ini ayatnya loh. Yang ditanya Yesus mencium Maria Magdalena di mana? Iya, baik. Baik, saya tunjukkan datanya tadi. Nah. Ini di dalam Gitin. Ayo guys, tap-tap layar guys. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kasih mereka semangat supaya mereka terus meneruskan halusinasi mereka yang sudah sangat tinggi ya. Baik, kita kasih waktunya ya. Kita kasih waktunya. Ya, selamat siang pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman berada ya. Siang ini kita akan menjawab halusinasi yang berasal dari orang-orang Islam ya, terutama Nandar. Jadi singkat saja kita menghadapinya begini. Sangat memprihatinkan karena orang Islam sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Kenapa saya katakan orang Islam tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Karena yang digunakan sebagai dalil untuk mengatakan ini dan itu ternyata bukan Al-Quran. Yang digunakan apa? Buku-buku para orientalis, buku-buku orang-orang ateis, dan buku-buku yang sumbernya tidak jelas. Ini kan memprihatinkan. Seandainya orang Islam percaya kepada Al-Quran, maka orang Islam akan menggunakan Al-Quran itu untuk berargumen sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab yang memberi petunjuk. Harusnya digunakan dong Nandar Al-Quran itu. Kenapa kok memakai buku karangannya Simcha Yakobi tadi, yang mengarang judul Jesus Tomb itu tadi? Loh, Nandar, kalau orang berhalusinasi ya, itu bebas-bebas saja. Tapi apakah itu dipercaya oleh orang-orang Kristen? Apakah itu menjadi sumber yang otoritatif dalam kekristenan? Kan tentu tidak. Ya, yang akan saya tanggapi adalah apa yang bersumber dari Bible saja. Kalau di luar dari Bible, saya tidak akan tanggapi Nandar. Untuk apa buang-buang waktu kalau nanggapi asumsi-asumsi liar dari orang begitu ya. Baik. Kamu membahas mengenai masalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Saya bacakan saja dengan utuh ya, karena teman-teman ya, memang mereka ini karena terlalu sering rutin setiap pagi minum pipis unta. Jadi harus begini, kita ngadapi mereka ini ya. Kita mulai nih. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan dan duduk di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nih, jadi dia dengar Yesus datang. Nah, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasuhi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kata orang Farisi yang mengundang Yesus itu, yang melihat itu, berkata dalam hatinya, nih, perhatikan ini. Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Jadi kalimat ini sudah membuktikan bahwa perempuan itu bukanlah istri Yesus seperti halusinasinya Nandar. Orang itu berkata loh, jika dia ini nabi pasti dia tahu siapa perempuan itu. Dan apa pekerjaan perempuan itu. Masa kamu halusinasi bahwa itu istrinya? Pasti Yesus akan ngomong begini, Nandar. Ini istri saya. Loh. Ini gimana sih Nandar ini coba? Cobalah Nandar, saya pengen ada satu argumentasi yang mantap begitu dari orang Islam gitu Nandar. Kalau berargumen tuh dari Quran gitu loh. Ya.
Apakah gara-gara nyata bahwa Al-Quran sama sekali hanya kitab yang hanya dibaca-baca dalam huruf bahasa Arab dan tidak ada gunanya, sehingga kalian menggunakan buku-buku lain sebagai rujukan? Coba, kenapa malah buku-buku lain yang dijadikan rujukan? Makasih topinya, terima kasih teman-teman gipnya. Kemudian yang kedua, tadi kamu mengatakan kepada saya, Edis TV, ya. Kenapa riwayat hidup Yesus disembunyikan dari umur 14 sampai 30 tahun? Begini Nandar, Bible itu, tujuan fungsi Bible itu diceritakan adalah menceritakan karya-karya atau perbuatan-perbuatan Yesus selagi dia hidup. Dan yang penting-penting saja. Ya kan? Jadi nggak perlu, seperti saya kasih kamu contoh ya. Kalau kamu misalnya beli buku biografi Prabowo, misal, pasti yang akan dibahas adalah di mana ada peristiwa-peristiwa menonjol tentang dirinya. Pasti yang dibahas mengenai bagaimana ketika dia jadi presiden, bagaimana ketika yang kalau umur dia tahun nggak mungkin dibahas-bahas di situ. Jadi itu saja. Saya belum bertanya sama kamu ya. Kamu udah bertanya, nanti giliran saya bertanya kepada kamu. Silakan Nandar. Tolong gunakan Quranmu menjadi kitab yang berfungsi. Silakan. Baik. Boleh. Baik teman-teman, kita mulai ya. Sebentar. Sebentar, saya akan bisukan dulu ya komentar-komentar yang nggak baik ini ya. Kita diskusi, Iya. bukan. Coba. Ayo jangan kabur. Teman-teman, kalau dalam Quran jelas, Quran surat A'raf ayat 38 ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepadanya istri-istri. Yesus ternyata poligami teman-teman. Dan Yesus, ini dalil Quran ya. Quran surat A'raf ayat 38. Yesus poligami itu adalah suatu fakta yang nyata. Ya, tidak bisa dibantah. Tadi saya sudah menunjukkan data dari bapak-bapak gereja. Tapi tidak dibantah ya. Ini bapak-bapak gereja mengatakan Yesus menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Ini tidak ditanggapi. Yang kedua, saya akan bertanya, di dalam tradisi Yahudi yang mana, di dalam hukum Torah yang mana, seorang perempuan dibolehkan menciumi Yesus. Si Edis menggunakan ayat ke-39, teman-teman. Lukas 37 ayat ke-38. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, sejak kapan Lukas tahu isi orang? Inilah terbukti kalau Alkitab itu palsu, teman-teman. Lukas ini hanya sekedar saksi mata. Bukan saksi mata, Lukas ini hanyalah pengarang yang gak jelas asal-usulnya. Kita lihat ya, teman-teman, kalau Lukas ini gak jelas asal-usulnya. Ini di dalam sumber kekristenan sendiri, tafsir Perjanjian Baru. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana orang yang tidak diketahui bisa mengetahui isi hati seseorang? Ini kan gabrul. Pertanyaan saya tidak kau jawab. Ya, kamu ketika berbicara tentang Islam menurut asumsimu sendiri. Sekarang ketika saya berbicara Bible berdasarkan data, kamu tuduh saya berdasarkan asumsi. Yang saya tanya, coba perhatikan ini. Dan dengan rambut dan kepalanya dia menyekanya dan menciumi. Dalilnya mana dibolehkan seorang wanita yang bukan mahram, seorang yang bukan muhrim Yesus, bukan ibunya, bukan adiknya, menciumi Yesus. Di dalam hukum Yahudi mana yang memperbolehkan itu? Ternyata, kita lihat teman-teman ya, ini di dalam Torah CBALV. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Ya. Beba kasah mimha al-tigabi sa'ain li ketubah mimha velo nagaba ad yod moto. Apa? Ini dalam hukum Yahudi loh, sama dengan hukum Islam. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. And it's blah 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 blah. And until the day of his death the man did not touch the woman. Ada datanya kalau larangan. Sekarang Yesus diciumi oleh Maria Magdalena. Jangan garu-garu kepala kau. Sudah saya bilang, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Data larangan seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan atau seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki ada datanya, larangannya.
Kenapa Yesus diciumi oleh Maria Magdalena? Bapak-bapak gereja sudah mengatakan kalau Yesus poligami. Ini loh, Yesus poligami. Yesus poligami dengan Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Diagram anak-anak Yesus ada di sini. Ini sumbernya teman-teman ya. Ntar saya tunjukkan sumbernya. Ini sumbernya dari Yahudi sendiri, dari Bible Yesus. Kita lihat teman-teman. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, Justus, dan Tamar. Dan ini dikonfirmasi oleh sebuah buku yang tadi sudah saya perlihatkan. Ini data arkeologi yang belum terbantahkan loh. Kalau Yesus punya anak dan istri. Jadi jangan ngalor kemana-mana. Yang saya tanya adalah, kenapa seorang wanita yang bukan mahram boleh menciumi Yesus? Di mana diperbolehkannya seorang perempuan yang bukan istri Yesus menciumi Yesus? Kenapa orang Yahudi tidak ada yang melempari? Karena Maria Magdalena terbukti adalah istri Yesus. Kemudian, bayangkan 17 tahun dari usia 12 sampai 30 tahun. Yesus dihilangkan. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa saja yang dilakukan oleh Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Kenapa ditutupi oleh bapak-bapak gereja? Jawab. 2 pertanyaan tidak kau jawab. Jawab. Ya, kenapa? Apa yang dilakukan oleh Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun menurut data Bible itu sendiri? Jawab, jangan kabur kau. Baik, terima kasih teman-teman ya. Kita kasih semangat dia supaya dia terus meneruskan halusinasinya, saudara-saudara. Terima kasih teman-teman yang kasih bisa jawab bilang halusinasi. Oke, kita jawab ya. Kasih waktu Nandar ya, 5 menit. Ya. Kita diskusi yang bagus lah. Boleh. Baik. Ya, siap. Saya akan tanggapi dari awal ya. Tadi kamu mengatakan begini. Di mana dalilnya wanita boleh menciumi? Baik. Begini Nandar. Jangankan di dalam Taurat ya. Jangankan di dalam hukum Yahudi, di dalam hukum manapun di dunia timur tidak pantas seorang wanita menciumi laki-laki yang bukan muhrimnya. Betul. Tapi mencium di mana? Coba baca. Saya tahu memang jangan gara-gara Muhammad tidak bisa membaca, kau jadi ikut-ikutan seperti Muhammad yang nggak bisa membaca. Di situ kan perempuan itu terus menciumi kaki Yesus, kakinya yang dicium. Jadi dia datang sujud kepada Yesus, dia datang menyembah kepada Yesus, dia kritik orang Farisi itu. Saya datang ke rumah kamu, ya, kamu tidak mencuci kaki saya. Karena orang Yahudi itu kalau orang tamu datang, itu kakinya dicuci. Karena di luar kan berdebu. Biasanya seperti itu. Tuan rumah menghormati tamu dengan cara mencuci kaki tamunya. Nah, Yesus malah mengatakan, kamu tidak mencuci kaki, tetapi perempuan ini terus-menerus meminyaki kakiku. Ya kan? Dan menyeka mengelap gitu ya rambut kakinya dengan rambutnya. Lalu dicium kakinya Nandar, bukan mukanya, bukan bibirnya. Aduh. Kalau mencium mukanya, nah itu barulah kau bilang nggak pantas dilihat oleh rabi-rabi dan orang-orang Farisi. Ini kakinya loh, kakinya Nandar. Itu bertanda bahwa perempuan itu memang betul-betul dia mendengar tentang Yesus dan dia ingin bertobat di hadapan Yesus. Ya. Cobalah Nandar, aduh, jangan gara-gara Muhammad gak bisa baca kamu jadi kayak gitu Nandar. Oke, ini kita menjawab terus ya sampai puas dia. Kita puaskan si Nandar. Nah kemudian masalah nih sumber bapak-bapak gereja kau bilang. Gini Nandar, pertama-tama Nandar, kalian itu kan memang sudah terbiasa berdusta. Dan Muhammad memang membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya adalah ketika menghadapi musuh. Nah, gini Nandar, jangankan yang kayak begitu. Yang Bible 1928, kalian karang-karang, kalian tulis-tulis sendiri, lalu kalian jadakan, ini datanya Bible 1928. Terus kamu bilang bapak-bapak gereja di mana Nandar? Nandar pakai bahasa apa itu? Yang kau baca apa? Yang kau baca bahasa Indonesia. Gitu kau jadikan sumber. Berhentilah Nandar, saya mohonlah. Tolong orang Islam, jangan gara-gara Muhammad
Nabi kalian yang bergelar Al-Amin, jujur, tapi ternyata mengajarkan kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Kalian langsung praktekkan seperti itu, jangan ya. Nah, kemudian masalah wanita-wanita yang boleh tadi ya boleh mencium. Nandar, kamu lupa Nandar, kalau kamu menggunakan hukum Taurat sebagai standar, lalu bagaimana dengan surat Al-Ahzab ayat 51 dan 50 dan 51 tentang perempuan-perempuan yang boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Coba Nandar, di hukum Taurat mana ya ada seorang nabi perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada nabi itu? Coba, Nabi macam apa kayak begitu Nandar? Bahkan istrinya Muhammad sampai ngomong, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Istrinya Muhammad sendiri Nandar sudah membongkar bagaimana Muhammad itu. Nah, kemudian tolong kamu menggunakan standar yang aneh ya. Saya balikkan ke kamu. Kemudian pengarang Injil Lukas tidak diketahui. Aduh. Nandar, saya tantang ya, seluruh umat muslim di bawah kolong langit ini, kalau kalian bisa tunjuk siapa penulis Quran, saya terjun dari Ka'bah. Nggak ada dalam Quran diketahui penulisnya. Quran itu nggak jelas buku tulisan siapa. Baca Quran dari A sampai Z. Kalau kamu ketemu penulis Quran, saya lompat dari Monas. Nggak ada penulis Quran. Buku Quran itu buku yang nggak jelas siapa penulisnya. Nggak ada penulis Quran itu siapa. Kalaupun kamu katakan Lukas tidak jelas penulisnya, makasih Mbak, grateful, makasih. Kalau kamu bilang penulis Quran nggak jelas, kenapa penulis Lukas nggak jelas? Kenapa isi Lukas ada di dalam kitabmu? Tentang malaikat mendatangi Maria, Gabriel mendatangi Zakaria. Kok waktu habis. Kita kejar nanti pertanyaan itu ya. Waktu habis. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Makasih Kak Grateful, makasih. Ya, jangan lari-lari kau. Terima kau. Teman-teman yang mengatakan bahwa penulis gospel itu tidak jelas adalah bapak-bapak gereja. Ini dari Katolik loh. Teman-teman lihat ya. Ini sumbernya dari Katolik nih. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Jelas bahwa penulis Bible itu tidak diketahui. Jadi si Lukas itu hanyalah anak-anaknya Lucifer yang kemudian mereka mengarang-arang Bible. Teman-teman kita lihat nih ya. Saya akan jawab berdasarkan Pirkei Avot ya. Kalau Edis mengatakan Nandar nggak boleh percaya Torah, ini loh Yudas si Matius mengatakan dengan mengutip perkataan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di dalam Torah seorang laki-laki nggak boleh diciumi oleh seorang perempuan. Ini loh. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Yesus diciumi. Anda mengatakan, Nandar lihat dulu apa yang diciuminya. Dalil Torahnya, Edis, dan teman-teman penyembah manusia, dalil Torahnya tidak berbicara apa yang disentuh dan apa yang dicium. Dalil Torahnya nggak boleh menyentuh loh. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Bahkan di dalam Torahnya itu bukan mencium, menyentuh loh. Di sini coba perhatikan, welo nagabah ad yomoto. Jangan menyentuh, tidak boleh menyentuh orang perempuan dan seorang laki-laki kalau tidak ada apa di sini sa'anli ketubak mimma, kecuali setelah ada akad pernikahan. Nggak bisa jawab. Teman-teman, kenapa Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin dan poligami. Saya bacakan di dalam dalil Pirkei Avot, Farek Hamis, Misfar, Esrim, Ve'ehat. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Kita lihat nih ya. Huhaya Omer ben Hames Sanim Lamikra. Pada usia 5 tahun, Yesus belajar Iqra. Ya, Ben Eser Lamisna. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misna. Ben Selos Esreh Lamispor. Pada usia 13 tahun, dia mukalaf, ya, akil balig. Ben Hames Esreh La Talmud. Pada usia 15 tahun, dia itu mempelajari Talmud.
Ben semone esre lahupah. Apa itu lahupah, teman-teman? Ya, kita lihat nih ya ini. Ini loh. Pada usia 15 mempelajari Talmud. Ya, pada usia 18 kanopi pengantin. Makanya kisah Yesus dihilangkan karena Yesus kawin dan poligami. Di sini ada nih lahupah. Pendeta nggak becus Ibrani, makanya dibohongi dengan terjemahan. Kita cari lahupah itu apa, teman-teman. Lahupah, ternyata lahupah itu adalah syiri kenisah lahupah. Ya, upacara profesi pemberkatan nikah. Di usia 18 tahun Yesus kawin. Dan data yang mengatakan Yesus kawin bukan berdasarkan asumsi. Ya, tadi sudah saya tunjukkan berbagai macam data. Cuma kamu menolak. Teman-teman lihat nih. Ini ada Injil Maria Magdalena, Injil istri Yesus. Ya, di sini dijelaskan tuh bagaimana Maria Magdalena menyentuh kaki Yesus. Saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kecintaan Yesus kepada Maria Magdalena sungguh luar biasa. Ya, ayat 1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Kenapa Maria Magdalena dicintai oleh Yesus? Karena istri pertama dari Yesus Kristus yang sangat bohai dan montok dan blonde. Nah, teman-teman, mengenai Yesus kawin itu, ini datanya bukan dari Islam, dari sumber mereka sendiri. Ini loh, ini dari Ibu Rita Wahyu, teman-teman ya. Kita lihat nih. Ya, the lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Saya menggunakan data itu sangat akademis, dan ini adalah Ibu Rita Wahyu tuh. Orangnya cantik, rupawan ya, dari Kristen. Dia ahli Ibrani, lebih pandai daripada saya. Jelas mengatakan bahwa Yesus itu kawin. Di sini juga ada dalam Torah. Kemudian dari data yang saya tadi tunjukkan di sini, Yesus punya 3 anak. Yesus kawin dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, Justus, dan Tamar. Coba tunjukkan kehidupan Yesus berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Anda tidak pernah menggunakan data ketika menjawab apa yang saya sampaikan. Jawab. Ya, kalau bukan istri Yesus, kenapa itu diciumi oleh Maria Magdalena? Saya tidak disentuh sama sekali ya. Jadi mereka ini paling ketakutan kalau ditanya ini. Kabur. Hati-hati kalau bertanya sama orang Islam. Jangan framing kau kabur. Pertanyaan kabur, gak bisa jawab. Waktu saya. Iya, waktunya. Kesetanan Anda. Ya, jangan kabur kau. Jawab pertanyaan saya. Lo kesetanan siapa? Kesetanan lo yang setan. Berapa pertanyaan dia sudah saya jawab? Waktu saya Nandar. Lihat, berapa pertanyaan dia sudah saya jawab semuanya. Ada 2 tadi pertanyaan saya. Siapa penulis Quran menurut Al-Quran? Meninggal. Nggak disentuh. Kemudian, kenapa kalau memang Lukas itu nggak jelas, kitab nggak jelas, kenapa itu kau jadikan rujukan? Dan kenapa Quranmu mendompleng atau menjiplak isi Injil Lukas itu? Saya bisa buktikan bahwa isi Quran itu menjiplak Injil Lukas, tapi ngawur, jiplaknya ngarang bebas. Ya, jadi gini Nandar, kamu terus-menerus bertanya, dalam hukum Yahudi dilarang perempuan itu menyentuh. Kamu tahu nggak Nandar, bahasa-bahasa Bible itu bahasa-bahasa yang disedemikian rupa biar nggak vulgar. Apa maksud menyentuh di situ? Makanya kalau kau baca Bible itu, kemudian Abraham mendatangi istrinya. Mendatangi itu apa di situ? Mendatangi itu ya berhubungan seksual. Cuman kan Bible nggak ngomong kemudian Abraham berhubungan seksual. Ya nggak, bukan gitu bahasanya. Menyentuh di situ juga bisa dipahami dalam pengertian menyentuh perempuan seperti itu, ya, dalam pengertian yang seksual. Nah, sedangkan Yesus itu tidak menyentuh perempuan itu. Ya, nggak ada narasi Yesus menyentuh perempuan itu dalam konotasi seksual, nggak ada. Yang ada perempuan itu datang kepada Yesus, sujud di kaki Yesus, menciumi kakinya, menyuci kakinya dengan minyak narwastu. Lalu kenapa kamu berasumsi liar bahwa itu adalah pernikahan?
Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah orang Islam ini memang kualitasnya udah seperti ini. Jadi memang kita berat teman-teman ya. Artinya begini, kita bicara dengan orang yang masih waras itu gampang gitu. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang sudah berhalusinasi, udah tingkat tinggi ya sulit gitu loh. Nah, jadi sekarang kembali dan biar kita imbang ya. Kamu jawab pertanyaan saya. Saya udah jawab pertanyaan kamu semua nih. Pertanyaan saya itu simple aja Nandar. Kalau kamu mengatakan menurut hukum Taurat dilarang seorang laki-laki menyentuh perempuan, gimana dengan nabimu yang malah Allah menjadi dalam tanda kutip menjadi promotor bagaimana istri-istri jadi istrinya Muhammad. Istri menantunya bayangkan. Ya, diambil menjadi istrinya Muhammad coba. Gimana itu Nandar? Malah Allah lagi yang mempromotorkan itu. Mempromosikan itu. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang muslim nanti mengambil bekas istri anak angkatnya jika istri anak angkatnya itu sudah selesai keperluan terhadap istrinya. Lihat itu. Bagaimana mungkin Nandar kamu punya anak angkat, ya kan? Terus anak angkat kamu itu punya istri, dan kalau istrimu itu diceraikan oleh anak angkatmu, kau ambil istrimu. Waduh Nandar, macam ayam. Nggak ada bedanya dengan ajaran ayam kayak gitu Nandar. Pakailah logika Nandar. Ya. Kemudian saya minta sama kamu jawab pertanyaan saya ini Nandar. Aduh nanti guys tap layar guys, ini udah goyang nih, bentar lagi di ini sama TikTok ini. Nandar, pertanyaan saya jawab ya. Siapa penulis Quran menurut kitab Al-Quran itu sendiri? 13 tahun saya lamanya membaca Al-Quran, tidak pernah ada perintah Allah supaya menulis Al-Quran. Nggak ada perintah tulislah Al-Quran, itu nggak ada. Perintah kepada Muhammad, wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Ya, makanya saya katakan Quran ini yang dipegang oleh orang Islam adalah buku anonimus, buku yang tidak jelas siapa penulisnya, nggak jelas. Baca siapa penulis Quran itu. Kalau ada yang bisa temuin dari dalam Quran ya. Kalau ada dari dalam Quran yang mengatakan penulis Quran adalah si fulan, saya terjun dari Monas. Gigi saya duluan sampai di bawah. Terjun saya dari Monas. Nggak ada. Makanya saya bilang Quran itu buku yang nggak jelas siapa penulisnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang Lukas tadi kamu katakan tidak jelas, orang nggak jelas dan lain sebagainya, kenapa isi Quranmu menjiplak isi kitab Lukas? Contoh, bagaimana ada malaikat Gabriel datang kepada Maria, bagaimana ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria? Ada di Quranmu itu dijiplak. Waktu habis. Oke. Waduh, kalah kayak kita. Terima kasih teman-teman yang kasih support saya. Terima kasih. Ya. Ayo lagi. Jawab. Jangan nggak kau jawab. Waktu saya. Oke. Saya tidak mau menjawab sesuatu yang tidak ada korelasinya. Nanti kalau mau kita bahas itu Alkitab atau Quran yang Al-Quran atau Alkitab yang palsu. Di mute tadi. Saya tadi ketika Anda berbicara mute. Nanti kita bahas Al-Quran atau Bible yang palsu. Baru bahasanya itu. Teman-teman. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.